Halo guys, selamat datang kembali di channel Project DC. Kali ini saya akan kasih info seputar perbedaan antara multimeter analog dan multimeter digital. Karena menurut saya pembahasan ini penting, khususnya untuk pemula. Seperti apa penjelasannya? Yuk, simak terus video ini sampai selesai, biar nggak gagal paham. Yang baru berkunjung ke sini, jangan lupa di subscribe dulu. Oke, langsung aja ke topiknya. Pertama kita bahas dari sisi ukuran nih. Ukuran dulu. Ukuran yang multimeter analog nih. Saya pakai multimeter analog dari Helles yang YX360 TRNB nih. Jadi ukurannya itu biasanya rata-rata segini lah. Rata-rata segini. Ada yang lebih kecil tapi yang dipakai untuk elektronika, hobi elektronika biasanya yang segini nih, karena sedang ukurannya. Ini lebarnya itu 9,5, lebar 9,5, kemudian panjangnya itu 14,5, terus tingginya 3 cm. Jadi lumayan besar lah, ya kan? Tuh, gak mantu ya, oke lah. Sekarang kita ke yang digital. Digital itu lebarnya cuman 6 cm. Kemudian panjangnya itu 13,5, jadi 6 cm 13,5, terus tingginya 3 cm juga. Jadi ukurannya yang analog itu lebih besar, yang digital itu lebih simple, lebih kecil kan, jadi digenggam tuh pas kan, enak. Jadi kalau dari sisi ukuran tentu analog lebih simple, lebih praktis dibandingkan dengan yang digital. Kemudian kita ke poin 2-nya dari sisi displaynya. Kita lihat displaynya seperti ini nih. Dari sisi tampilan antar mukanya seperti ini, ya kan? Bagian yang ada jarumnya itu gede banget kan. Kemudian ini juga saklar pemilihnya itu juga panjang. Terus tulisannya juga gede-gede, ini batas ukurnya, ya kan. Kemudian kita ke yang digital. Digital itu lebih kecil karena dia bentuknya kecil, otomatis juga batas ukurnya juga kecil, saklarnya juga kecil. Ininya juga lebih kecil, lubang untuk propnya itu lebih kecil, terus papan penunjuknya juga kecil, serba kecil, minimalis. Tentu dari sisi ini displaynya itu, dari sisi tampilan antar mukanya, yang analog ini lebih jelas karena lebih lebar kan, lebih lebar. Apalagi ini belakangnya itu warna putih, jarumnya hitam kan, jadi terlihat jelas. Dari sisi displaynya, tampilan antar mukanya itu yang digital lebih simple, lebih kecil, serba kecil lah. Tapi masih bisa enak dipakai lah, meskipun kecil kayak gini kan. Pindah-pindahnya juga masih enak, meskipun kecil, serba kecil. Nyolok-nyoloknya juga gampang. Jadi nggak masalah menurut saya. Jadi antara digital dan analog itu
displaynya ya imbang lah, banyak imbang lah. Kemudian kita ke poin yang ketiga, dari sisi cadu dayanya atau baterainya. Kalau yang analog itu pakai baterai 2, baterai kotak yang 9 volt sama 2 baterai yang 2A. Jadi ada 3 baterai. Tapi kalau yang digital itu cuman pakai baterai kotak yang 9 volt, yang baterai yang 9 volt. Jadi secara baterai tentu digital lebih irit. Kita lanjut poin keempat. Dilihat dari fungsinya, fungsi atau fitur. Cara fitur itu hampir sama. Ada voltmeter DC, voltmeter AC, kemudian ohmmeter, ada buzzer, ada voltmeter AC, ada arus, tuh kan. Jadi secara fitur itu hampir sama. Tapi kalau yang digital itu lebih komplit. Misalnya digital ada fungsi hold, ada fitur hold untuk menahan atau merekam hasil pengukuran. Jadi kalau misalnya ngukur tegangan, sebelum dilepas probe-nya ditekan dulu holdnya, ntar hasilnya tersimpan, jadi bisa terbaca. Kalau ini kan, kalau yang analog kan, kalau misalnya ngukur lepas, hilang pengukurannya kan. Jadi harus ditempel terus. Kalau ini enggak, tinggal ditempel, hasilnya kelihatan, ditekan hold, nanti tersimpan. Kemudian yang digital juga ada fungsi backlight-nya, jadi displaynya tuh lebih terang. Secara fitur hampir sama, tapi tentu saja yang digital itu fiturnya lebih lengkap dibandingkan dengan yang analog. Secara fitur. Kemudian kalau analog kan harus ada ininya kan, ada adjustmentnya kalau ohmmeter. Kalau ini nggak perlu, kalau ohmmeternya langsung aja pakai, nggak perlu diatur-atur, dikalibrasi lagi. Itu dari sisi fungsi atau dari fitur, meskipun hampir sama, tapi yang digital itu lebih unggul, istilahnya lebih lengkap. Itu dari sisi fitur, Kita pindah ke dari sisi yang kemudahan baca hasil. Kalau yang analog ini jadi mengandalkan nilai yang tertera di sini nih, yang kecil-kecil banget ya kan, dari penunjukan jarumnya kan. Jadi harus lebih teliti bacanya. Jadi misalnya ada angka-angka yang menunjukkan ohm, terus angka-angka yang menunjukkan volt. Voltnya juga ada 3 macam, ada yang skala 50, ada yang skala 250, ada yang skala 10. Jadi harus pintar-pintar bacanya. Lebih rumit lah istilahnya lah, bisa dikatakan lebih rumit. Tapi kalau digital tuh enggak. Jadi tinggal kita pilih saklar pemilihnya, ini kan nyala, nanti kebaca. Misalnya 12 volt ya 12 volt, nggak perlu lagi lihat-lihat skalanya gitulah. Nggak seperti yang analog. Analog harus lihat dulu. Misalnya skala 10 harus dari skala 10, misalnya skala 50 harus lihat dari 50. Kalau ini langsung aja, meskipun batas ukurnya yang lebih kecil, nanti tetap aja terbaca, hanya ada komanya. Jadi secara kemudahan untuk melihat hasilnya, tentu yang analog lebih unggul karena langsung terbaca, tinggal pakai angka-angka ini kayak gini kan, dibandingkan dengan yang analog yang harus
rumit lah istilahnya, harus nggak bisa langsung ini gitu kan. Dan penunjukan jarumnya juga kadang-kadang harus dikalibrasi dulu lah, harus inilah lebih rumit. Jadi secara kemudahan untuk baca hasilnya tentu yang analog lebih unggul karena lebih mudah. Kita lanjut ke poin yang ke-6 dari sisi harganya. Dari sisi harganya yang analog ini bisa saya katakan tuh lebih mahal. Misalnya ini nih, ini yang analog yang dari Hailes ini, Hailes yang YX360NB, harganya itu bisa mencapai 180 ribuan ini. 180 ribuan. Tentunya untuk pemula itu agak berat lah, untuk pemula itu rada berat lah, harus beli segitu. Ini belum yang mahal lagi, ada yang lebih mahal lagi. Yang murah aja segini, 180-an, ya kan? Tapi kalau yang digital, ini yang saya beli ini, yang XL 830L ini, saya beli itu harganya cuma 37.000. Tapi fiturnya lengkap kan, bisa dipakai untuk segala pengukuran. Ada buzzernya juga, ada backlightnya juga, ada fitur hold-nya juga kan. Bicara harga itu digital menang banyak. Ini yang paling murah. Memang ada yang mahal lagi, ada yang lebih mahal, misalnya yang Zotac itu kan, Zotac PC15B itu bisa harganya bisa mencapai 200 ribuan, atau Zotac yang 102 itu bisa mencapai 170 ribuan. Tentu semakin mahal juga fiturnya semakin lengkap, kemudian hasilnya juga semakin akurat, dan pengaruh juga pada awet atau tidaknya. Tentu semakin mahal semakin baik. Tapi untuk pemula yang baru terjun ke hobi elektronik atau yang mau belajar elektronik, yang ini aja udah bagus, dan menurut saya udah rekomen lah untuk pemula. Nanti kalau udah mahir, udah jadi teknisi elektronika, udah sering servis, barulah ganti yang bagus, yang pengukurannya lebih akurat, yang lebih awet dan lebih aman lah istilahnya. Itu dari sisi harga. Dari sisi harga, yang digital tentu menang banyak karena ada yang lebih murah tapi fitur lebih lengkap. Jadi itulah teman-teman perbedaan antara multimeter analog dan digital. Semoga informasi ini bermanfaat, khususnya untuk pemula yang baru belajar elektronika. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalau bermanfaat silahkan share dan komen, bantu subscribe-nya juga. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.